Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan kami banggakan bersama-sama bahwa hari ini dalam rangka visi Yahukimo Cerdas, kami sudah melakukan satu rapat gabungan antara pemerintah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, kemudian juga Dinas Pedaganggi sebagai pengelola dan juga sebagai yang melaksanakan tugas ini, kemudian juga dengan mitra kami yaitu Yayasan Serafim dan Yayasan Yapelin. Kami sudah rapat. Yang pertama, kami sudah mengevaluasi baik kinerja, baik buruk semua yang kami telah kerjakan dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Dan hasilnya sangat memuaskan, di mana sampai hari ini 99% guru-guru yang kami tempatkan ada di lokasi dan mereka sedang mengajar di 31 kecamatan dan mereka sedang melaksanakan tugas dengan baik. Dan dengan adanya ini kami sudah bisa memastikan bahwa anak-anak yang ada di daerah terpencil, di pedalaman yang terpencil mendapatkan pendidikan yang layak, baik itu tulis, baca, dan hitung, sehingga ini memuaskan hati kami dalam rangka visi Yahukimo Cerdas. Dan kami sudah bicarakan juga untuk apa-apa yang kami akan kerjakan di tahun 2023 ini, dan tahun ini kami akan rekrut guru TK untuk seluruh kota DKI ini, akan kerjasama dengan PKK dan Bunda Laut untuk buka sehingga kota ini ada keseimbangan dengan daerah pedalaman. Kemudian juga kami akan rekrut beberapa guru program studi khusus, itu akan kami rekrut dan kami akan tempatkan. Kemudian juga akan rapikan beberapa tempat yang belum masuk. Kendala kami di mana tempat yang tidak ada lapangan terbang, memang kami tidak bisa kasih guru, tetapi dengan motivasi ini beberapa tempat seperti Hilipu dan beberapa ini mereka sudah buat lapangan terbang, walaupun itu hanya bisa didarati oleh pilotus porter. Nah, ini yang kami ada sudah evaluasi, dan tahun depan, tahun ini, menurut saya tahun ini akan kami kerjakan beberapa hal yang ke depan. Kami juga sudah evaluasi tadi mengenai program pembangunan yang fisik yang kita sudah bangun, dan kami berterima kasih kepada pemerintah, terutama Kemendikbud, karena kami bisa dapat dana DAP untuk membangun, dan kualitas pembangunan sekolah dasar yang kami bangun di pedalaman ini tidak seperti biasanya. Ini sangat luar biasa dan kami yakin 50 tahun ke depan sekolah akan baik. Jadi kita akan bangun lagi tahun ini sekitar 10 sekolah lagi, karena perpustakaan, rumah guru, ruang kelas, dan juga kantor semua satu paket. Toilet semua kita sudah bangun. Di Landa kita sudah bangun terbaik sekali, di Gumela sangat baik lagi, di Anggruk lebih baik lagi, di Ginia, di Soba, di Holwon, di Gabeanggema, di Pasema, di Silimo, di Tokuni, dan juga di Endomen, Helariki, kemudian juga di Tronggoli, Panggema, Kosaret, Nalca, Udama, Endomen, Kona, sekitar itu. Sehingga semua daerah ini kalau kita sudah punya sekolah, gedung sekolah, guru akan nyaman untuk tinggal, kemudian proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik, dan guru akan sehat karena tidur baik baru bisa mengajar. Itu sudah kami evaluasi, bagian dari evaluasi juga. Kemudian bagaimana dengan makan minum, setiap bulan kami drop sembako untuk semua guru, sehingga guru-guru di sana tidak kelaparan. Ketika mereka dalam keadaan emergensi, kami juga sudah punya hubungan baik dengan MAF, kemudian juga AMA, Tariku, kemudian Doyo, untuk membawa mereka baik dalam keadaan sakit atau ada hal apapun yang terjadi. Dan kami juga akan korelasikan dengan Menteri Kontrak, sehingga di mana ada guru, di situ ada Menteri Kontrak lagi. Selain pelayanan publik, guru dengan Menteri juga saling jaga. Kalau ada guru yang, ada menteri yang tidak tahu bahasa Inggris, guru kita bisa mengajar mereka. Ada guru yang sakit, menteri yang bisa, jadi saling subsidi nanti pada waktu ada di lapangan. Baik, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kami senang sekali berbicara tentang pendidikan di Yahukimo dan pendidikan khususnya sekolah dasar, dan tentunya
di setiap distrik yang ada hampir 15 tahun. Sekolah itu tidak berjalan, bukan karena tidak ada guru. Sekolah dan guru ada, tetapi ya karena belum ada keterpanggilan sehingga mereka tidak menjalankan pendidikan di kampung dengan baik. Nah, sehingga dalam kepemimpinan kami, Bapak Bupati Deddy Musyahuli dan kami sendiri sebagai Wakil Bupati, kami mempunyai program primadona yaitu Ya Hukum Cerdas yang selama ini hampir di 30 lebih distrik sedang jalan. Dan kan ini tujuan bagaimana sekolah di tingkat kampung ini, anak-anak kita tetap sekolah dan mempersiapkan masa depan anak-anak khususnya di tingkat distrik dan di kampung. Dan sekolah yang kami masuk ini ada sekolah negeri dan juga sekolah yayasan. Kami sebagai pemerintah dan mitra dari lembaga yayasan yang ada, baik GPK, JPSLI, JPPGI, dan juga sekolah-sekolah negeri yang ada dari beberapa wilayah ini terwakili hampir sedang jalan. Nah, harapannya bahwa dengan adanya program pendidikan Ya Hukum Cerdas ini, tentu pertama bagaimana mempersiapkan generasi Ya Hukum, generasi emas ini untuk 5-10 tahun ke depan, supaya mereka ada harapan, ada masa depan. Yang kedua, karena tingkat kesulitan jangkauan dari distrik ke ibu kota ini serba pesawat, sehingga kalau sekolah tidak jalan di kampung, mereka tidak bisa cari alternatif untuk ke kota sekolah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus masuk dengan program Ya Hukum Cerdas ini supaya mereka mendapatkan pendidikan selayaknya teman-teman yang lain di bangsa ini, di negara ini, dan juga di Papua, terutama anak-anak sekolah yang tinggal bersekolah di kota. Jadi mereka di kampung pun mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Itu harapan. Lalu kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Kepala Dinas P yang tanpa mengenal lelah mereka bekerja misi besar ini mendukung kami, dan didukung oleh Yayasan Serafim dan juga Yayasan Japelin. Teman-teman ini mereka punya hati dan mengambil komitmen untuk mendukung program ini, sehingga kami melihat dalam 2 tahun terakhir ini pendidikan sedang jalan, dan anak-anak yang kami temu di lapangan ini mereka punya kemajuan yang luar biasa. Yang tadinya mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, sekarang sudah luar biasa. Mereka ada di tingkatan itu, dan terbukti mereka bahkan bisa berbahasa Indonesia dengan sempurna seperti teman-teman lain yang di kota. Nah, ini satu kemajuan. Kami percaya bahwa sekolah ini akan berjalan 5-10 tahun ke depan, pasti akan menghasilkan anak-anak Ya Hukum. Di tahun ini sekitar 5.000 siswa atau murid yang sedang sekolah, maka di tahun yang akan datang dengan bertambahnya sekolah di beberapa tempat yang akan kami rencanakan masuk, pasti akan bertambah terus, dan ini akan menghasilkan IPM Ya Hukum 5-10 tahun ke depan akan kelihatan. Memang hari ini masyarakat tidak melihat hasilnya, tetapi beriring berjalannya waktu pasti hasilnya itu akan dilihat oleh masyarakat di Ya Hukum maupun juga di Papua. Dengan demikian kami minta supaya semua elemen harus dukung program ini. Program ini bukan milik bupati dan wakil bupati, tetapi milik kita bersama. Baik itu pimpinan gereja setempat, pemerintah, baik di tingkat distrik, di tingkat kampung, kemudian LSM, siapapun mendukung program ini, karena ini untuk masa depan Ya Hukum. Inti bagaimana kita memperdayakan anak-anak ini menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Hal yang terakhir juga kami sampaikan terima kasih kepada guru-guru yang hari ini mereka mengambil komitmen, sekalipun mereka bukan lahirnya di tempat yang terpencil, yang terisolir. Mereka ini lahir di daerah yang sudah maju. Mereka maju mereka lahir dalam masa modern ini, dan mereka sebenarnya sudah maju, tetapi mereka punya hati. Itu yang kami dan salut, mereka punya hati untuk melayani, dan kami percaya bahwa dengan pelayanan yang mereka lakukan ini pasti Tuhan akan mengangkat mereka. Pasti Tuhan akan bawa mereka dari perkara kecil itu kepada perkara yang lebih besar, karena siapa yang bekerja dengan ikhlas tulus, pasti masa depan mereka ada harapan. Tuhan akan bawa mereka ke tingkat yang lebih baik, ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu kami percaya mereka akan dapat berkat. Kalau bukan di mereka, pasti di generasi-generasi mereka, generasi pertama, kedua, dan seterusnya, pasti Tuhan akan memberkati. Karena itu kami minta supaya mereka tetap semangat, mereka terus melayani, dan kami pemerintah juga pasti akan memperhatikan masa depan mereka. Ketika mereka mengabdi dengan hati, mereka bertahan di sana, sabar, pasti kami ke depan memperhatikan masa depan mereka juga.